kelompok Ustadz Yusuf Mansur yang digugat ini nggak datang kayaknya. Makanya ditunda. Jadi proses persidangan di sana itu tertunda karena belum pernah sekalipun datang. Belum pernah sekalipun datang. Jadi makanya ketika belum datang, ketika dipanggil pertama tidak datang, dipanggil lagi. Kemudian datang kuasa hukumnya tapi tidak datang prinsipalnya untuk mediasi, ya nanti dipanggil ditunda lagi kan begitu. Gitu. Speechless saya kayak begini ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tessa dan hari ini Selasa 15 Februari 2022 saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera, Jakarta Selatan untuk menyaksikan sidang pertama gugatan investasi batubara. Ya, sebagai penggugat adalah di sebelah kiri saya Bapak Zaini Mustafa. Dan tergugat adalah PT Adi Partner Perkasa, kemudian Adiansah, kemudian Yusuf Mansur, kemudian BMT Darussalam, kemudian Dagu, PPA Dagu, Pondok Pesantren Dagu, milik Ustadz Yusuf Mansur. Jadi ini adalah agenda sidang pertama. Kalau sidang pertama itu agendanya sekarang ini apa Pak Zaini? Agenda sidang pertama ini biasanya hanya verifikasi saja. Kalau itu mereka dikuasakan, nanti berkaitan dengan surat kuasa, kemudian lisensi para advokat, dan kemudian ngecek panggilan sudah sampai atau belum. Oke. Ya. Jadi begini ya pemirsa, ada satu hal yang saya perlu informasikan. Ya. Jadwal sidang itu ada di SIPP, yaitu Sistem Informasi P-nya apa ya? Pengadilan. Dan itu ada di website ya. Setiap pengadilan negeri ya, yang kalau Jakarta itu ada 5 wilayah, mereka punya SIPP masing-masing. Ketika seorang tergugat ya sudah menerima relas panggilan dari pengadilan, otomatis ya, apalagi kalau dia punya PH, itu akan mengecek jadwal sidang. Di SIPP, saya pun juga sebagai pengamat ya, sebagai simpatisan, saya pun juga sebelum datang ke sini, saya itu cek ke SIPP PN Jakarta Selatan dan ditulis di situ jadwal sidang hari ini adalah jam 9 pagi. Ya. Nah, sehingga saat ini sudah jam berapa? Hampir jam 12. Hampir jam 12 kurang seperempat. Iya. Kami ya dari pihak penggugat Pak Zaini dan ya kami yang simpatisan ya pendukung itu kami juga sudah ada di sini. Tapi dari pihak tergugat, nah gimana Pak Zaini? Ada tanda-tanda nggak mereka sudah datang? Tadi sudah saya cek, kan saya sudah ambil nomor antrian, dapat nomor 22. Kemudian baru saja saya cek, ternyata dari tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan turut tergugat belum ada yang datang sampai dengan saat ini. Jadi pemirsa, kalau di pengadilan itu sebenarnya ada sistem, ada sebuah sistem yang untuk mendata daftar hadir, sehingga para pihak yang datang ya sesuai dengan jadwal sidang itu sebenarnya bisa kayak apa namanya tab ya, kayak semacam memberikan sign itu pakai QR code untuk menginformasikan kepada pengadilan bahwa mereka sudah datang. Dan tadi Bapak ngecek belum ada yang datang. Oke, kita tunggu. Tapi pemirsa, saya perlu beritahukan ya, karena saya secara pribadi sendiri sudah pernah mengalami proses di pengadilan, ada perdata keluarga. Jadi itikat baik ya, etika dalam berperkara di pengadilan ya. Jangan lupa, ethics is above the law. Kehadiran para pihak bukan hanya PH-nya saja, tapi prinsipal ya. Kita bisa lihat dari situ integritasnya, itikat baiknya dari kehadiran. Alhamdulillah
saya ini pernah punya seorang PH yang baik ya, berbasis LBH ya. Walaupun saya sudah menunjuk kuasa hukum, tapi mereka selalu menganjurkan, Mbak, untuk yang pertama datanglah untuk menunjukkan itikat baik ya. Itikat baik kita, walaupun kita merasa kita benar tidak bersalah, tapi itikat baik bisa terlihat dari kehadiran kita di persidangan, bukan hanya PH ya. Tapi PH yang baik pun akan mengatakan kepada prinsipal seminimal untuk beberapa dari sidang pertama ya, ataupun nanti pada saat mediasi prinsipal itu ya, seharusnya datang, wajib datang. Mediasi itu wajib datang karena ada diatur di SEMA juga ya. Di SEMA ada di SEMA. SEMA itu prinsipal mediasi harus datang. Kalau penggugat misalnya pakai kuasa hukum kemudian tidak datang, gugatannya bisa dianggap batal nanti. Tapi kalau itu tergugat, biasanya kami minta juga untuk datang karena itu memang kewajiban dari prinsipal untuk datang. Karena sifatnya di sana kan mengabaikan hukum kita tinggalkan sementara, win-win solution, selesainya bagaimana kan gitu penyelesaiannya gitu. Saya ada terpikir ya Pak Zaini, iya. Saya ini kan orang biasa Pak. Iya. Saya ini bukan lulusan pesantren Pak. Saya juga bukan hafizah, hafal juga juz 30 Pak buat sholat, hanya itu Pak. Saya menghargai pengadilan itu, itu saya patuh Pak. Ya. Datang pertama saya datang. Bagus Pak. Secara moral memang harus begitu. Secara moral prinsipal yang berperkara itu secara moral ya harus menunjukkan itikat baik kan begitu. Karena penyelesaian yang terbagus adalah berawal dari itikat baik dulu, kemudian dicari solusinya bagaimana. Itu tujuan dari mediasi kan seperti itu. Jadi hukum sedikit dikesampingkan, tetapi bagaimana cari penyelesaian yang terbaik itu, Mbak Tessa. Benar-benar. Mungkin sedikit update Pak, saya terinfo gugatan dari patungan usaha ya, yang di PN Tangerang itu juga mediasinya gagal atau memang tidak hadir Pak? Ada info nggak? Kalau dapat info yang saya lihat dari media ya, media sosmed itu kayaknya mereka tidak datang. Kelompok Ustadz Yusuf Mansur yang digugat ini nggak datang kayaknya. Makanya ditunda. Jadi proses persidangan di sana itu tertunda karena belum pernah sekalipun datang. Jadi maka ketika belum datang, ketika dipanggil pertama tidak datang, dipanggil lagi. Kemudian datang kuasa hukumnya tapi tidak datang prinsipalnya untuk mediasi, ya nanti dipanggil ditunda lagi kan begitu. Gitu. Speechless saya kayak begini ini. Aduh. Speechless saya udah. Kita tunggu aja nih sekarang datang apa enggak ya. Kita nanti setelah ini sekarang jam 12 kita lihat jam 12 biasanya kan nanti istirahat dulu, jam 1 mulai lagi, kita tunggu nanti kita kan dapat antrian nomor 22. Nanti setelah sidang di sana akan tahu panggilannya sudah sampai atau belum, para pihaknya hadir atau tidak akan kelihatan nanti di sana. Apa keterangan daripada relas panggilan itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Tessa.